Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik setiap helaan nafasmu, ada rahasia agung yang dilupakan manusia. Rahasia yang dulu menjadi jalan para wali. Rahasia yang membuat hati para kekasih Allah selalu tenang meski dunia gemuruh. Sebuah zikir yang sederhana, tersembunyi, namun dahsyat, yang mampu membersihkan hatimu, menenangkan jiwamu, bahkan menyambungkan ruhmu dengan langit dan bumi. Inilah zikir nafas hu Allah, amalan rahasia para wali yang jarang diajarkan. Jika engkau sabar menyimak hingga akhir, aku akan membimbingmu menemukan cara mempraktikannya. Bukan sekadar teori, tapi pengalaman batin yang bisa kau rasakan mulai hari ini juga. Maukah engkau ikut dalam perjalanan sunyi ini? Perjalanan mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu, hingga ke puncak makrifat. Jangan tinggalkan video ini, karena mungkin inilah pesan yang telah lama ruhmu tunggu selama ini. Bab 1. Makna zikir nafas, menghadirkan Allah dalam hembusan jiwa. Sahabat jiwa, tahukah engkau bahwa sesungguhnya setiap hela nafas yang keluar masuk dari tubuhmu adalah amanah suci dari Sang Pencipta? Sesuatu yang sering terabaikan dalam hiruk-pikuknya dunia, terlupakan dalam kepungan rutinitas yang menjemukan. Zikir nafas bukan sekadar lafaz yang dilisankan dengan bibir, bukan pula mantra yang dibaca demi keajaiban sesaat, melainkan sebuah perjalanan sunyi ke dalam relung batin terdalam yang menghubungkan ruh manusia kepada Sang Pemilik kehidupan. Para wali Allah, para arif billah, memandang nafas bukan sebagai kebutuhan biologis semata, melainkan sebagai wahana untuk pulang, untuk senantiasa sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap detik keberadaan. Inilah laku rahasia para kekasih Allah. Sederhana di permukaan, namun dalam makna melampaui batas-batas logika manusia. Ketika kita menarik nafas perlahan, menyebut hu di dalam hati, sesungguhnya kita tengah menghirup keberadaan itu sendiri, menyerap zat yang telah menghidupkan seluruh jagat raya ini. Hu adalah nama Allah yang maha gaib, maha tak terjangkau oleh panca indera, maha suci dari segala bentuk dan rupa. Dan ketika nafas dihembuskan dengan bisikan lembut Allah dalam dada, disitulah segenap wujud kita, raga, ruh, akal, bahkan kesadaran terdalam, tunduk menyerahkan diri kembali kepadanya. Inilah siklus suci yang berlangsung sepanjang hayat, dari nafas pertama saat lahir hingga helaan terakhir di ujung ajal. Nafas bukan milik kita, nafas adalah titipan, dan zikir nafas adalah cara terbaik untuk mengembalikan hakikat itu, untuk menyatakan bahwa kita sebagai manusia fana hanyalah tamu di dunia ini. Para wali, baik yang hidup ribuan tahun lalu, maupun yang bersembunyi di balik wajah-wajah sederhana zaman ini, telah lama menyempurnakan zikir ini. Bagi mereka, setiap tarikan nafas adalah tasbih, setiap hembusan adalah tahlil. Mereka tidak menunggu sepi, tidak menanti sunyi, bahkan di tengah keramaian pasar, di tengah bisingnya dunia, hati mereka tetap berzikir tanpa suara. Nafas mereka adalah kalimat suci yang mengalir terus-menerus, seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Disinilah rahasia kekuatan batin para wali itu. Tidak goyah oleh dunia, tidak takut oleh musibah, tidak gentar oleh makhluk. Karena setiap hela nafas mereka tersambung langsung kepada Allah yang maha kekal. Praktik ini sangat berbeda dari zikir lisan semata yang sering terjebak dalam pengulangan bibir tanpa makna. Zikir nafas menuntut kehadiran sepenuhnya, kesadaran utuh dalam setiap detik kehidupan. Ia memaksa kita untuk hadir di sini dan sekarang, bukan tenggelam dalam kenangan masa lalu, bukan pula hanyut oleh bayang-bayang masa depan. Ketika zikir ini telah meresap ke dalam diri, maka pikiran yang biasanya liar menjadi jinak, hati yang tadinya gundah menjadi teduh, dan ruh yang sering letih pun mendapatkan istirahatnya. Tidak ada latihan lain yang sedemikian halus, namun dalam seperti ini, inilah sebabnya para wali menjaganya laksana permata yang paling berharga, dan engkau sahabatku bisa melakukannya. Tanpa alat, tanpa ritual rumit, tanpa guru yang harus engkau datangi beribu mil jauhnya. Cukup duduk tenang, menyadari nafas, melafazkan hu dan Allah di dalam batinmu. Lakukan perlahan,
ikhlas, penuh cinta. Lama-kelamaan zikir ini akan hidup sendiri. Nafasmu berzikir bahkan saat engkau lupa, hatimu bergetar menyebut namanya meski engkau tidur. Beginilah cara para wali memelihara kesadaran ilahi. Mereka tidak sekadar hidup di dunia, mereka hidup dalam Tuhan. Dan engkau bila tekun dan sungguh-sungguh pun dapat menyusuri jejak suci itu, mulai dari satu helaan nafas ini. Bab 2, menyucikan nafas, langkah awal memasuki gerbang ma'rifat. Sahabat jiwa, sebelum engkau melangkah lebih jauh dalam laku zikir nafas ini, ketahuilah bahwa nafas yang terhembus dari tubuhmu bukanlah sekadar gerakan fisiologis biasa. Ia adalah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin. Banyak manusia bernafas tapi sedikit yang sadar bahwa setiap helaan nafas membawa titipan rahasia dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, penyucian nafas bukan semata-mata membersihkan paru-paru dari udara kotor, melainkan mensucikan kesadaran agar setiap helaannya hanya dipenuhi oleh ingatan kepada Allah. Inilah langkah awal yang sering dilupakan oleh mereka yang ingin menyusuri jalan ma'rifat, jalan yang sunyi, jalan yang hanya dilalui oleh hati-hati yang terpanggil. Penyucian nafas bermula dari niat yang tulus, sebuah tekad dalam hati yang terucap dalam diam, bahwa mulai detik ini, nafas yang keluar masuk dari tubuh ini hanya untuk mengingatnya, hanya untuk menyebut namanya. Tidak boleh ada kecemasan dunia, tidak boleh ada bisikan syahwat, tidak boleh ada kabut keinginan rendah yang mengotori udara suci yang keluar masuk rongga dada ini. Ketika engkau menarik nafas, bayangkan bahwa engkau sedang menyerap cahayanya. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, niatkan untuk melepaskan segala sifat buruk yang selama ini menghuni relung jiwa, sombong, dengki, tamak, lalai. Nafas adalah kendaraan ruh untuk mensucikan diri. Nafas adalah jalan menuju heningnya kalbu. Para guru hakikat dahulu mengajarkan bahwa sebelum zikir nafas bisa bersemayam di dada, manusia harus membersihkan jiwanya dari was-was syaitan. Sebab zikir ini sangat halus. Hanya hati yang bersih yang mampu menampung getaran ilahi yang mengalir lewat zikirhu Allah. Maka disarankan bagi setiap pejalan ruhani untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dalam hati. Bukan karena Allah membutuhkan itu, tapi karena kita, makhluk lemah ini, penuh cacat dan alpa. Tidak mungkin zikir nafas menyatu dalam diri yang dipenuhi amarah, iri, atau benci. Setiap tarikan dan hembusan harus menjadi sarana untuk melepas semua kegelapan itu. Nafas adalah ibadah, bukan sekadar kebutuhan raga. Mereka yang berhasil mensucikan nafasnya akan merasakan perubahan halus namun nyata. Wajahnya menjadi teduh, suaranya menenteramkan, pikirannya tidak lagi kusut. Setiap gerak dan kata yang keluar darinya mengandung kesejukan yang mengalir dari batin yang bersih. Azikir nafashu Allah pun perlahan menjadi zikir ruh yang mengalir tanpa dipaksa. Inilah sebabnya para wali bisa tetap tenang dalam badai kehidupan. Karena di dalam dadanya, zikir berputar terus, menyalakan cahaya yang tak padam walau dunia runtuh. Penyucian nafas adalah awal dari cahaya itu. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan lewat lisan, hanya bisa diraih lewat ketekunan batin yang jujur. Maka engkau sahabatku, bila ingin melangkah lebih dalam di jalan para kekasih Allah ini, mulailah dari sini. Duduk tenang, letakkan tangan di dada, tarik nafas perlahan sambil hadirkan kesadaran penuh kepada Tuhanmu. Lalu hembuskan nafas seolah-olah engkau menyerahkan seluruh jiwa dan ragamu kepadanya. Lakukan ini berulang-ulang, tanpa tergesa, tanpa berharap apapun selain keridhaannya. Biarkan hatimu tenang, biarkan nafasmu menjadi tasbih rahasia yang tidak pernah berhenti. Lambat laun engkau akan merasakan zikir nafas bukan lagi latihan. Ia telah menjadi bagian dari dirimu, bagian dari hidupmu, bahkan bagian dari jalan kepulanganmu kepada Sang Kekasih yang abadi. Bab 3. Zikir nafas hu Allah, menghidupkan kesadaran ruhani. Sahabat jiwa, sesungguhnya di balik laku zikir nafas hu Allah tersembunyi sebuah rahasia besar yang tidak mudah tersingkap oleh mata zahir.
Inilah amalan agung yang dipegang oleh para wali sejak dahulu kala. Sebuah zikir yang tidak sekadar melibatkan lidah, melainkan menyentuh hakikat terdalam dari kesadaran ruhani manusia. Banyak orang berzikir, tapi hanya sedikit yang zikirnya hidup, yang lafaznya menggetarkan batin, yang nafasnya menjadi ladang tumbuhnya cahaya ilahi. Zikir nafas bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, bukan untuk meraih kekuatan atau karomah, melainkan untuk menyadarkan ruh akan siapa dirinya sebenarnya. Makhluk lemah, fana, bergantung mutlak kepada Sang Maha Hidup. Setiap kali engkau menarik nafas dan melafazkan hu di dalam batinmu, engkau seolah-olah berkata kepada diri sendiri, "Dialah yang maha ada, sementara aku tiada." Dan ketika engkau menghembuskan nafas dengan lirihnya lafaz Allah di dada, engkau menyatakan, "Hanya kepadamu aku bergantung, hanya engkau sandaranku di dunia dan akhirat." Inilah jalan sunyi yang tidak dikenal oleh para pecinta dunia. Jalan yang diikuti oleh mereka yang telah letih mengejar kebesaran semu, lalu memilih kembali kepada pangkuan ilahi. Setiap helaan nafas adalah saksi janji abadi antara hamba dan Tuhannya. Janji bahwa diri ini bukan milik dunia, bukan milik hawa nafsu, melainkan milik Allah semata. Zikir nafas hu Allah perlahan akan menghidupkan kesadaran ruhani yang selama ini tertidur dalam keramaian dunia. Hati yang tadinya lalai mulai terjaga, pikiran yang biasanya melayang ke sana kemari mulai diam, perasaan yang sering resah mulai tenang. Nafas menjadi pengingat bahwa detik ini, di sini, ada Allah yang mengawasimu, yang melihatmu, yang mencintaimu dengan kasih sayang tanpa batas. Tidak ada tempat untuk ketakutan, tidak ada ruang bagi kegelisahan, sebab bersama setiap nafas ada namanya, ada cahayanya, ada kehadirannya. Beginilah para wali menjaga dirinya agar tidak lengah walau sekejap. Mereka berzikir bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap denyut kehidupan. Lama-kelamaan, bila zikir ini terus dilakukan dengan penuh cinta dan sabar, engkau akan merasakan perubahan dalam cara memandang hidup. Dunia ini tidak lagi menjadi sumber kecemasan, harta dan kedudukan tidak lagi menjadi beban di hati. Karena engkau tahu, yang sejati hanyalah Allah, yang kekal hanyalah Dia, yang layak dipikirkan siang dan malam hanyalah keridhaannya. Bahkan saat engkau bekerja, berbicara, berjalan, zikir ini tetap berputar dalam dada, bagai air yang mengalir tanpa henti. Inilah karunia zikir nafas yang telah mengangkat para wali ke makam kedekatan, menjadikan mereka manusia biasa di luar, namun raja di dalam, penguasa dirinya sendiri. Maka sahabatku, jangan anggap enteng zikir nafas hu Allah ini. Meski tampak sederhana, sesungguhnya inilah jalan agung yang bisa membuka tabir makrifat, yang bisa menyingkap kehadiran Allah dalam tiap helaan nafasmu, yang bisa membuat ruhmu tegak di tengah badai dunia. Lakukan ia perlahan, tenang, tanpa terburu. Jangan berharap karomah atau keajaiban. Cukup berharap kepadanya, kepada wajahnya yang maha indah. Biarkan nafas ini menjadi saksi perjalananmu pulang kepada Allah, dari makhluk menuju Khalik, dari hamba menuju kekasihnya. Inilah jalan para wali, dan engkau jika bersungguh hati pun bisa menyusuri jalan cahaya ini. Bab 4. Rahasia lafaz hu dan Allah menghubungkan nafas dengan namanya. Sahabat jiwa, pernahkah engkau merenungi mengapa para arif billah memilih lafaz hu dan Allah dalam zikir nafas ini? Mengapa bukan lafaz lain? Mengapa bukan kalimat panjang yang penuh hiasan kata? Inilah rahasia besar yang jarang terungkap di tengah manusia yang lalai. Hu adalah isyarat kepada zatnya yang maha gaib, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, yang melampaui segala nama dan rupa. Hu adalah Dia yang tidak tergapai akal, yang tak dapat digambarkan oleh bayangan. Ketika engkau menarik nafas dengan melafazkan hu, ruhmu seolah menghadap langsung kepada ketidakterbatasan, kepada kegaiban mutlak, kepada sumber segala ada. Dan ketika engkau menghembuskan nafas menyebut Allah, engkau menegaskan kembali kepada dirimu sendiri, siapa pemilikmu, siapa kekasih sejatimu, siapa yang maha tunggal, yang mengisi dan meliputi seluruh semesta ini.
Lafaz Hu dan Allah bukan sembarang kata. Ia bukan karangan manusia. Ia adalah nama yang disebut oleh para malaikat, dibisikkan oleh angin malam, dialunkan oleh gemuruh ombak lautan, bahkan digetarkan oleh atom-atom alam semesta. Setiap makhluk secara sadar atau tidak berzikir dengan dua nama agung ini, sebab hanya dua nama inilah yang mampu meliputi segala makna keesaannya. Hu adalah zat mutlak, Allah adalah namanya yang terang bagi ciptaan. Maka ketika engkau melatih zikir nafas ini, engkau sebenarnya tidak berjalan sendirian. Alam semesta pun bersamamu. Pepohonan, burung, bebatuan, bahkan bintang di langit turut mengalunkan zikir ini dalam bahasa mereka masing-masing. Engkau hanya perlu menyelaraskan diri agar nafasmu berzikir bersama semesta. Para wali Allah dahulu kala memahami ini bukan dari buku, bukan dari teori, tetapi dari rasa yang lahir dari zikir yang panjang. Dari malam-malam sunyi yang penuh tangis rindu kepada sang kekasih. Mereka menyaksikan dalam kasyaf dan ilham bahwa lafaz Hu adalah pintu gerbang gaib, tempat ruh naik ke langit makrifat. Dan lafaz Allah adalah permata yang menyinari kalbu, sehingga tak lagi silau oleh dunia. Bagi mereka, nafas yang kosong dari dua nama ini adalah nafas yang sia-sia, nafas yang mati, nafas yang akan menjadi saksi kelalaian di hari perhitungan nanti. Maka jangan biarkan helaan nafasmu berlalu tanpa makna. Biarkan setiap hirup dan hembus mengandung dua nama suci ini. Apabila zikir ini telah lekat di dada, lambat laun akan timbul getaran halus dalam kalbu. Hati terasa ringan, dada lapang, pikiran jernih, seolah ada cahaya yang menuntun langkah dalam gelapnya dunia. Engkau tak mudah marah, tak mudah gelisah, tak mudah putus asa, sebab setiap saat engkau merasa didampingi oleh Zat yang Maha Hidup. Tidak ada ruang untuk kesombongan, sebab zikir ini mengingatkan betapa kecilnya diri di hadapannya. Tidak ada waktu untuk iri dan dengki, sebab hati telah penuh dengan kehadiran Allah. Beginilah para kekasih Allah menjalani hidup, sederhana, hening, namun penuh kekuatan ruhani yang tak tergoyahkan oleh badai dunia. Sahabatku, engkau pun mampu mencapai rasa itu. Tidak perlu menjadi sufi besar, tidak perlu mengasingkan diri ke gua-gua sunyi. Cukup duduk dengan nafasmu, cukup hadir dengan kesadaran penuh, cukup membisikkan Hu dan Allah di dalam kalbumu. Perlahan, zikir ini akan hidup sendiri, mengalir dalam darah, berdenyut dalam jantung, menyinari pikiran, menenangkan jiwa. Inilah amalan sederhana namun agung, yang membuka pintu makrifat, yang membawa ruh manusia kembali kepada fitrahnya, mengabdi sepenuh hati kepada Tuhan yang Esa. Bab 5. Zikir nafas sebagai jalan menuju ketentraman hati. Sahabat jiwa, sesungguhnya manusia selama hidupnya tidak pernah lepas dari gelombang kegelisahan, kecemasan tentang rezeki, ketakutan akan masa depan, penyesalan atas masa lalu, semua itu bersarang di hati dan membebani pikiran. Tidak jarang seseorang tertawa di wajah, namun di dalam dadanya penuh kerisauan yang tak terungkap. Dunia ini memang medan ujian yang melelahkan. Namun tahukah engkau bahwa zikir nafas Hu Allah ini adalah salah satu jalan paling halus untuk menemukan ketentraman sejati? Bukan ketenangan palsu yang datang dari harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi ketentraman yang mengalir dari sumber hakiki. Allah yang Maha Damai, Maha Menentramkan. Ketika engkau menarik nafas perlahan, melafazkan Hu di dalam batin, sesungguhnya engkau sedang mengingat bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah bayangan, bukan hakikat. Semua yang dikejar oleh manusia, harta, cinta, kekuasaan, akan berlalu, layu, musnah. Yang kekal hanya Dia, Sang Wujud Mutlak. Dan ketika engkau hembuskan nafas sambil melafazkan Allah, ruhmu mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya penolong, pelindung, pemberi segala sesuatu. Inilah zikir yang membebaskan hati dari belenggu dunia, meluruhkan rasa takut, menghapus rasa cemas, hingga engkau bisa menghadapi hidup dengan dada lapang, senyum yang tulus, dan keyakinan penuh bahwa semua telah diatur oleh tangannya yang maha bijaksana. Para wali yang mengamalkan zikir nafas ini dikenal sebagai manusia yang hatinya jernih, wajahnya memancarkan kedamaian.
ucapannya menyejukkan jiwa. Mengapa bisa demikian? Karena dalam dirinya tidak ada ruang bagi keserakahan dunia. Nafas mereka berzikir, hati mereka terjaga, ruh mereka tersambung kepada Allah setiap saat. Maka datanglah kebeningan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Mereka sabar dalam ujian, ridha dalam takdir, syukur dalam nikmat. Sebab bagi mereka, dunia ini hanyalah perhentian sementara menuju kampung akhirat. Inilah rahasia ketentraman para wali. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena hati mereka terikat kuat pada tali zikir nafas ini. Lambat laun bila engkau istiqamah dalam zikir nafas hu Allah, engkau pun akan mulai merasakan perubahan itu. Hati yang tadinya gelisah menjadi damai. Pikiran yang tadinya kacau menjadi teratur. Emosi yang mudah meledak kini menjadi tenang seperti air telaga yang jernih. Engkau tidak lagi mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri. Sebab engkau tahu, segala sesuatu datang dari Allah. Segala sesuatu terjadi atas izinnya. Engkau mulai melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai cara Allah mendidikmu, menguji cintamu, mengasah kesabaranmu. Dan perlahan, engkau pun menjadi hamba yang tenang, yang hatinya dipenuhi cahaya keyakinan, yang ruhnya bersandar hanya kepadanya. Sahabatku, bukankah ketenteraman hati inilah yang selama ini engkau cari? Bukan uang yang banyak, bukan kemewahan dunia, tetapi rasa damai yang tulus dari dalam jiwa. Maka jangan jauh-jauh mencari, semua ada dalam nafasmu, dalam setiap helaannya, dalam setiap bisikannya kepada Allah. Duduklah tenang, tarik nafas dengan kesadaranmu, hembuskan nafas dengan penuh kerinduan kepada Allah. Lakukan ini perlahan, terus-menerus, sampai zikir ini mengalir sendiri dalam hidupmu. Hingga suatu hari, tanpa engkau sadari, engkau telah menjadi hamba yang tenang, jiwa yang tentram, yang pantas dipanggil pulang oleh Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridai. Bab 6. Menyatu dengan nafas, menghilangkan diri dalam kehadirannya. Sahabat jiwa, tahukah engkau di puncak perjalanan zikir nafas ini ada suatu makam agung yang diidamkan oleh para pencari hakikat? Sebuah keadaan batin di mana diri lenyap dalam kehadiran Allah, di mana kesadaran tentang aku luluh lebur seperti tetesan air yang menyatu dengan samudera. Keadaan ini disebut para sufi sebagai fana fillah, lenyap dalam Allah. Dan pintu menuju makam ini, sahabatku, terletak dalam zikir nafas yang sederhana ini. Sebab nafas adalah jalan paling dekat menuju hakikat diri. Ketika nafas telah berzikir terus-menerus, ketika batin telah larut dalam dua lafaz agung hu dan Allah, maka lambat laun perasaan aku pun akan larut. Hancur, berganti dengan kesadaran akan wujudnya yang tunggal. Engkau menarik nafas dalam keheningan, melafazkan hu di dalam dada, dan tiba-tiba engkau merasa, siapa yang bernafas ini? Siapa yang menggerakkan dada ini? Siapa yang memberi daya hidup ini? Bukan aku, bukan kekuatanku, tapi Dia, Allah yang maha menghidupkan. Dan ketika engkau menghembuskan nafas dengan lirih lafaz Allah, engkau tersadar. Bahkan hembusan nafas ini pun bukan milikku. Tidak ada satu pun di dunia ini yang milik diri ini. Semuanya darinya, untuknya, kembali kepadanya. Maka rasa aku perlahan luruh, kesadaran diri terurai, yang tinggal hanyalah rasa kehambaan mutlak di hadapannya. Beginilah para wali berjalan di muka bumi, raganya di dunia, tapi ruhnya telah tenggelam dalam samudera ketuhanan. Di makam ini, zikir tidak lagi menjadi beban, tidak lagi menjadi amalan yang disengaja, melainkan telah menjadi sifat alami diri. Seperti detak jantung yang terus berdetak tanpa disuruh, seperti aliran darah yang mengalir tanpa diperintah. Nafasmu akan berzikir sendiri, tanpa dipaksa, tanpa dipikir, karena zikir ini telah menyatu dengan ruhmu. Engkau berjalan, zikir tetap mengalir. Engkau berbicara, zikir tetap berputar. Engkau tidur, zikir tetap berbisik di dalam kalbu. Inilah makam agung yang dicapai oleh para kekasih Allah. Kesatuan nafas, hati, dan kesadaran yang utuh kepada Allah semata. Namun sahabatku,
Jangan terburu-buru berharap sampai ke sana. Semua makam ada jalannya, ada waktu yang ditetapkan olehnya. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat. Yang penting engkau istiqomah, tekun, sabar, penuh harap dan cinta. Teruslah berlatih zikir nafas ini di setiap kesempatan. Di waktu pagi, di tengah keramaian siang, di sunyi malam. Biarkan nafasmu menjadi kendaraan ruh yang perlahan mendekat kepada kekasih sejati. Allah yang maha indah, maha lembut. Bila engkau terus tekun, suatu hari engkau akan merasakan zikir ini bukan lagi amalan, melainkan bagian dari hidupmu, bagian dari keberadaanmu yang sejati. Maka sahabatku, jangan remehkan helaan nafas ini. Jangan abaikan zikir hu Allah yang tampak sederhana ini. Sebab di dalamnya tersimpan rahasia fana dan baka, lenyap dan kekal. Hilangnya rasa aku dan hadirnya rasa dia. Zikir nafas adalah jalan para wali, jalan para pecinta sejati, jalan yang sunyi tapi indah, berat tapi nikmat, jauh tapi pasti sampai. Teruslah berjalan, teruslah berzikir, hingga engkau pun kelak akan mengerti, tiada lagi aku, yang ada hanya Dia, hanya Allah, hanya wujud tunggal yang mengisi seluruh semesta, seluruh jiwa, seluruh hidup ini. Bab 7. Melatih kesadaran zikir dalam setiap keadaan. Sahabat jiwa di jalan zikir nafas. Hu Allah ini ada satu pelajaran agung yang perlu engkau tanamkan dalam batin. Zikir bukanlah amalan yang terikat waktu dan tempat. Ia bukan hanya ibadah di atas sajadah, bukan hanya saat malam sunyi atau di majlis zikir. Zikir sejati adalah yang hidup di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah suara kendaraan, riuh pasar, canda tawa manusia. Inilah maqam kesadaran, zikir yang hadir kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tidak ada waktu kosong, tidak ada ruang hampa, sebab nafasmu terus berbisik hu Allah, hatimu terus berdetak memanggil namanya. Beginilah para wali menjaga dirinya agar tidak putus hubungan, walau sedetik dari sang kekasih. Bayangkanlah sahabatku, engkau sedang berjalan di jalanan kota, melihat manusia berlalu lalang, mendengar suara dunia bersahutan. Namun di dalam dadamu, zikir tetap mengalun lembut, nafas tetap berbisik hu Allah, ruh tetap tenggelam dalam samudera ma'rifat. Dunia di luar boleh ramai, tapi dunia di dalammu tetap sunyi, tetap damai, tetap terhubung kepada Allah. Inilah maqam kebeningan di tengah keramaian. Para wali dahulu tidak asing dengan hal ini. Mereka bisa berdagang, bekerja, berbicara, namun kalbu mereka tetap terjaga. Bahkan ketika dunia mengajak lalai, zikir di dada mereka menjadi benteng, pelindung, penuntun yang membawa kembali kesadaran kepada Allah. Melatih kesadaran ini tidak mudah, sebab dunia selalu mengajak lalai, nafsu selalu membisikkan kelupaan. Namun sahabatku, disitulah letak jihad besar seorang saleh. Menjaga kesadaran dalam zikir nafas di setiap helaan. Setiap kali engkau lupa, kembalilah. Setiap kali zikir hilang, tarik nafas, lafazkan hu, hembuskan perlahan, lafazkan Allah. Jangan lelah mengingat, jangan jemu mengulangi, sebab ruhmu sedang dilatih untuk istiqomah. Untuk teguh, untuk kuat dalam menghadapi gelombang dunia. Seperti pedang yang diasah berkali-kali hingga tajam, seperti hati yang ditempa hingga bening. Semakin lama engkau melatih zikir nafas ini, semakin halus kesadaranmu, semakin kuat cahaya hatimu. Banyak orang mengira bahwa makrifat hanya dapat dicapai di tempat sunyi, di gua-gua, di puncak gunung. Padahal hakikatnya makrifat sejati ada di dalam hati yang sadar, di dalam jiwa yang hidup, meski tubuh berada di pasar, di jalanan, di tengah tugas dunia. Bila zikir nafas hu Allah telah menyatu dalam diri, maka dunia pun tak lagi mampu menggelincirkan. Engkau bisa menjadi pemimpin, pedagang, guru, petani, apa saja, namun hatimu tetap ingat Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka hadir di dunia, tapi hati mereka terikat di langit. Mereka makan, minum, berbicara, namun ruh mereka tetap sujud, tetap berzikir, tetap bernafas dalam namanya. Sahabatku, jangan tunggu waktu khusus untuk berzikir. Jangan tunggu saat senggang untuk mengingat Allah.
Nafasmu adalah waktu terbaik, helaanmu adalah tempat terbaik, kesadaranmu adalah majelis zikir terbaik. Mulailah dari sekarang, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan. Biarkan Hu dan Allah mengalir dalam nafasmu, dalam gerak tubuhmu, dalam bisikan hatimu. Hingga suatu hari, engkau pun akan merasakan dunia tak lagi mampu melalaikan. Bab 8. Zikir nafas sebagai penjernih hati dan penyembuh jiwa. Sahabat jiwa, pernahkah engkau merasa dadamu berat, seolah ada beban tak terlihat yang menyesakan? Atau pikiranmu kusut, sulit tenang, seperti ada kabut yang menyelimuti kesadaran? Ini adalah tanda hati yang kotor. Hati yang penuh debu dosa, kelalaian, prasangka, cinta dunia. Hati manusia ibarat cermin, sahabatku. Bila ia tertutup debu, maka cahaya Allah pun tak bisa memantul di permukaannya. Tak heran bila hidup terasa gersang, doa terasa hampa, ibadah terasa kosong. Namun jangan khawatir, sebab zikir nafas Hu Allah adalah penyeka debu itu, pembersih hati, penjernih jiwa. Sebab nafas adalah gerakan hidup yang paling dasar. Dan bila nafas dipenuhi nama Allah, maka seluruh diri pun akan turut bersih. Ketika engkau melafazkan Hu dalam hirupan nafas, sesungguhnya engkau sedang menarik cahaya ke dalam kolbu. Cahaya dari dunia gaib yang membersihkan kotoran batin. Dan ketika engkau menghembuskan nafas sambil menyebut Allah, engkau melepaskan segala beban dunia, segala kesedihan, segala kecemasan, keluar bersama hembusan nafas itu. Setiap helaan menjadi penyucian, setiap hembusan menjadi pelepasan. Inilah rahasia zikir nafas. Ia bukan sekadar bacaan, tapi proses pembersihan jiwa, penyembuhan ruh, penjernihan kalbu. Maka jangan heran bila setelah zikir nafas, dada terasa lapang, pikiran terasa tenang, mata terasa jernih, sebab ruhmu telah dibasuh oleh nama-nama sucinya. Para arif billah memahami ini jauh sebelum ilmu psikologi modern berbicara tentang relaksasi pernafasan. Mereka tahu bahwa nafas adalah pintu masuk ke dunia batin. Mereka tahu bahwa kalbu manusia bisa disembuhkan lewat nafas yang sadar, nafas yang berzikir, nafas yang terhubung kepada Allah. Tidak heran bila para wali jarang mengeluh, jarang gelisah, jarang gundah. Sebab setiap saat mereka menyucikan kalbu lewat zikir nafas ini. Dunia boleh bergolak, manusia boleh menghina, rezeki boleh seret, tubuh boleh lemah, tapi hati mereka tetap terang, tetap lapang, tetap sejuk. Sebab zikir nafas ini menjaga cahaya kalbu dari padam. Sahabatku, bila hatimu kini gelisah, gelap, resah, maka jangan lari kepada dunia. Jangan mencari pelarian dalam kesenangan palsu. Kembalilah kepada nafasmu. Duduklah tenang, hiruplah udara dengan lirih lafaz Hu, hembuskan perlahan dengan lafaz Allah. Lakukan ini dengan sabar, dengan penuh harap, dengan ketulusan yang dalam. Biarkan cahaya Allah turun. Biarkan rahmatnya membersihkan kalbu. Biarkan kelembutannya menyentuh luka-luka batinmu. Engkau akan terkejut betapa zikir nafas yang sederhana ini mampu mengobati luka lama, mampu menenangkan jiwa yang gelisah, mampu menyembuhkan hati yang letih. Inilah jalan rahasia yang ditempuh para wali. Jalan pembersihan batin yang tidak membutuhkan obat, tidak memerlukan kekayaan, tidak mengandalkan siapapun kecuali Allah. Zikir nafas adalah amalan penyembuh ruhani, penyegar jiwa, pemurni kalbu. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya, jangan malas untuk melakukannya. Sebab semakin engkau tekun, semakin bersihlah hatimu. Dan hati yang bersih adalah hati yang siap menerima cahaya makrifat, cahaya cinta, cahaya kehadiran ilahi. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Maka peganglah zikir nafas ini erat-erat, jadikan ia sahabat dalam suka dan duka. Bab 9. Zikir nafas dan hubungan rahasia dengan alam semesta. Sahabat jiwa, tahukah engkau bahwa zikir nafas Hu Allah ini tidak hanya membersihkan kalbu manusia, tapi juga menyambungkan ruhmu dengan rahasia alam semesta? Di balik mata ini, di balik telinga ini, seluruh jagat raya pun berzikir. Setiap atom, setiap bintang,
setiap hembusan angin, semua bertasbih kepadanya. Langit dan bumi, laut dan gunung, pepohonan dan bebatuan, semua menyebut namanya dengan cara yang kita tak mengerti. Maka ketika engkau berzikir lewat nafasmu, sesungguhnya engkau sedang memasuki arus zikir besar yang mengalir di seluruh ciptaan. Engkau tidak lagi sendiri, ruhmu tersambung kepada ruh alam semesta, hatimu larut dalam simfoni pujian agung kepada Sang Pencipta. Ketika engkau menarik nafas dan melafazkan hu di dalam hati, udara yang masuk ke dadamu adalah udara yang juga pernah melewati pepohonan, gunung, lautan, bahkan napas makhluk lainnya. Udara itu saksi perjalanan jutaan tahun ciptaan Allah. Dan ketika engkau menghembuskan nafas dengan lafaz Allah, udara itu pun kembali ke jagat raya, menyatu lagi dengan tarikan nafas makhluk lain. Maka nafasmu bukan nafas pribadi, tapi bagian dari zikir kosmis yang besar, zikir alam semesta kepada Allah yang Maha Esa. Para arif billah mengerti ini. Mereka sadar bahwa setiap helaan nafas adalah penyambung ruh dengan rahasia wujud alam ini. Pernahkah engkau merenung di tepi hutan, di pinggir lautan, di puncak gunung yang sunyi? Pernahkah engkau merasakan bahwa alam seperti berbicara, seperti berbisik, seperti mengajakmu berzikir bersama? Itulah gema tasbih makhluk Allah. Daun-daun bergetar menyebut namanya. Ombak bergulung melafazkan keagungannya. Angin berhembus membawa zikir rahasia. Dan jika engkau melatih zikir nafas ini terus-menerus, suatu saat hatimu akan menangkap getaran ini. Ruhmu akan merasa satu dengan semesta, engkau akan larut dalam zikir semesta, tenggelam dalam lautan makrifat yang tak berbatas. Inilah sebabnya mengapa para wali Allah bisa berbicara dengan hewan, bisa mengerti bahasa angin, bisa membaca rahasia batu dan pohon, sebab hati mereka telah tersambung dengan zikir alam. Ruh mereka larut dalam getaran tasbih semesta. Mereka tidak lagi merasa asing di dunia, tidak merasa terpisah dari makhluk lain. Mereka melihat alam sebagai saudara, sebagai sahabat dalam zikir, sebagai cermin kehadiran Allah yang maha indah. Bukankah ini maqam yang tinggi? Bukankah ini rahmat besar yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang sabar, tulus, dan istiqamah dalam zikir? Sahabatku, bila engkau ingin ruhmu tersambung ke rahasia jagat raya ini, maka jangan abaikan zikir nafashu Allah. Setiap helaanmu adalah kunci, setiap hembusanmu adalah jalan. Nafasmu adalah ikatan gaib yang menghubungkanmu dengan langit dan bumi, dengan bintang dan debu, dengan ruh para malaikat dan bisikan para wali. Latihlah zikir ini siang dan malam, di tempat sepi atau di tengah keramaian, hingga engkau pun kelak merasakan, aku bukan makhluk terpisah, aku bagian dari zikir besar semesta. Aku hanyalah satu partikel kecil dalam samudera cahaya Allah yang meliputi segala yang ada. Bab 10. Kesempurnaan zikir nafas kembali kepada Allah. Sahabat jiwa, tibalah kita di ujung perjalanan zikir nafashu Allah ini. Sebuah jalan sunyi yang tidak semua insan mau menapakinya. Sebuah jalan dalam yang hanya bisa dilihat oleh hati yang terjaga. Sebuah jalan menuju kesempurnaan diri sebagai hamba. Di balik setiap helaan nafas, di balik setiap lafaz hu dan Allah, tersimpan pelajaran hidup yang besar, bahwa kita semua hanyalah tamu di dunia fana ini, bahwa ruh kita berasal darinya, hidup karenanya, dan kelak akan kembali kepadanya. Zikir nafas bukan sekadar ibadah, ia adalah pengingat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang kepada Sang Pemilik hidup. Perhatikanlah sahabatku, dari detik ke detik, dari hela ke hela, umur kita berkurang, waktu kita di dunia menyempit, kematian mengintai dengan lembut di balik setiap tarikan nafas. Namun jangan takut, sebab bagi yang istiqamah dalam zikirhu Allah, kematian bukanlah akhir, kematian bukanlah kegelapan, melainkan gerbang menuju pertemuan agung dengan Allah. Sebab zikir nafas telah mengajarkan ruh ini bagaimana mengenalinya, mencintainya, merindukannya. Nafas yang terus mengucapkan namanya tidak akan takut saat malaikat maut datang. Sebab ia telah lama hidup bersama nama Allah di setiap helaannya. Ruh pun akan tenang, damai, siap kembali pulang ke asalnya.
Inilah makna terdalam dari zikir nafas. Kesadaran akan fana. Kesadaran bahwa segala di dunia ini sementara. Kesadaran bahwa hanya Allah yang kekal. Siapapun engkau di dunia, kaya, miskin, mulia, hina, semua akan lenyap. Namun zikir yang engkau tanam dalam nafasmu akan tetap hidup, akan menemanimu di alam barzakh, akan menjadi cahaya penuntun di alam kubur. Tidak ada amal yang lebih dekat daripada zikir nafas, sebab ia menyatu dengan gerak hidup itu sendiri. Selama engkau bernafas, selama itu pula zikir bisa terjaga. Maka siapa yang meninggal dalam keadaan zikir nafas, sesungguhnya ia meninggal dalam keadaan terhubung dengan Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Sahabatku, zikir nafas Allah adalah warisan para wali, warisan agung yang diturunkan dari hati ke hati, dari ruh ke ruh. Ia adalah jalan kebijaksanaan, jalan pengenalan hakikat diri, jalan pembuka makrifat. Jangan pernah remehkan amalan ini, sebab di dalamnya tersembunyi lautan ilmu yang tak terjangkau akal, samudra rahasia yang tak terlukiskan kata. Teruslah amalkan, teruslah jaga, meski dunia menawarkan kelalaian, meski nafsu menawarkan kelezatan palsu. Sebab engkau bukan makhluk rendah yang dikuasai dunia. Engkau adalah ruh mulia yang diciptakan untuk mengenal Allah, mencintainya, menyatu dengannya di akhir perjalanan ini. Dan akhirnya sahabatku, bila kelak ruhmu diambil oleh malaikat maut, bila tubuh ini hancur di liang kubur, maka biarlah zikir Allah ini tetap bergema, tetap berputar, tetap berbisik di alam barzakh. Biarlah nafas terakhir kita adalah nafas zikir, di helaan, Allah di hembusan, sebagai tanda cinta, sebagai tanda pengabdian, sebagai tanda bahwa seluruh hidup ini telah dipersembahkan hanya kepadanya. Semoga Allah memandang amal kecil ini dengan rahmat-Nya, mengangkat kita bersama para kekasih-Nya, para wali yang sempurna, yang nafasnya penuh zikir, yang hidup dan matinya hanya untuk-Nya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat jiwa, perjalanan ini telah sampai di penghujungnya. Tapi sesungguhnya jalan zikir nafas Allah baru saja dimulai dalam dirimu. Amalan ini bukan untuk sehari dua hari, melainkan untuk sepanjang hidup. Hingga nafas terakhir kita pun terisi dengan namanya yang maha luhur. Jangan biarkan amalan agung ini terlewat begitu saja. Latihlah, ulangilah, rasakan kehadirannya di setiap hela dan hembus nafasmu. Karena siapapun yang menjaga zikir ini, insya Allah akan digolongkan bersama para kekasih-Nya. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya, semoga cahaya Allah selalu menerangi hatimu. Allah, Allahu, sepanjang hidup, sepanjang nafas.